Sopo sing tekun bakal tekan senajan nganggo teken. Nah, gitu ya. Siapa yang tekun itu akan sampai walaupun harus memakai tongkat. Dan itu saya yakin betul itu. Suara ketukan mesin ketik ini menghiasi sebuah kamar di salah satu desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulung Agung. Desa Sambidoblang menjadi saksi lahirnya putra berprestasi pada tanggal 19 Juli 1975. Anak pertama dari 6 bersaudara ini memiliki nama Ngainun Naim yang akrab disapa Naim. Kebetulan kami berenam lahir dari sebuah keluarga sederhana. Bapak saya, Bapak Kaleb Suryadi almarhum, dan ibu saya, Ibu Wijiati. Bapak kami mendidik kami dengan penuh kedisiplinan. Sejak kecil, satu hal yang sangat ditekankan oleh bapak saya adalah pentingnya belajar ilmu agama dan pentingnya bekerja secara baik. Jadi bapak itu orangnya tegas, tidak banyak bicara. Kedisiplinan yang ditanamkan sang ayah kepadanya membentuk pribadi Naim yang selalu menjadi teladan bagi adik-adiknya. Masa kecil saya kira ya sama seperti anak-anak di tahun 80-an ya, 80-an awal. Ya, hampir semua anak-anak di masa itu mengembala kambing, ya, ngarit. Gitu ya. Saya punya beberapa kambing yang kebetulan ya tidak semuanya milik sendiri, ada milik famili yang dititipkan. Sangat-sangat menggambarkan figur seorang kakak. Jadi ada ngemongnya, ada menasihati, ada memberi contoh. Jadi untuk hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang kakak itu sangat-sangat ada pada diri Mas Naim itu. Jadi sejak saya SD itu tidak pernah tidur di rumah. Saya kira faktor yang utama bukan karena tidak kerasan, karena memang rumah tidak ada kamar buat saya sebagai anak sulung, sehingga sejak kecil saya tidur di masjid. Masih kelas 1 SD itu sudah melakukan puasa Senin Kemis itu sampai 7 Senin, 7 Kemis, sampai 7 kali. Sampai suatu saat itu, ba'da zuhur itu, saya bangunkan tidur itu enggak kuat bangun karena saking kurusnya badannya. Jadi perutnya sampai lengket ke belakang. Saya seduhkan air hangat, saya mandiin. Dilarang itu enggak bisa, dia inginnya tirakat terus gitu katanya. Itu kalau setelah zuhur, saya sama sekali tidak bisa bergerak itu. Sehingga kalau mandi itu sampai dimandikan oleh ibu saya. Tapi itu berlangsung setiap hari dan akhirnya menjadi terbiasa. Tahun 1988, Naim lulus dari SDN Sambidoblang, Sumbergempol, Tulung Agung. Kemudian, ia melanjutkan ke MTS Negeri Tunggangri, Kalidawir, Tulung Agung. Ketika saya di MTS, saya punya seorang guru waktu itu kelas 2 MTS, ada guru bahasa Inggris yang unik gitu ya. Saya sebut unik karena beliau disiplinnya minta ampun, tetapi cara mengajarnya enak ya, cara mengajarnya enak, mengesankan. Lalu suatu ketika beliau ke kelas menunjukkan, ini loh saya, ini foto saya, tulisan saya. Jadi saya ini guru bahasa Inggris tapi juga penulis gitu. Nah, itu jejak awal saya kalau boleh saya sampaikan yang menandai minat saya untuk menekuni dunia literasi. Saya harus mengatakan dengan jujur, jejak awal minat saya terhadap dunia literasi itu karena inspirasi dari Pak Muhammad Amrullah. Tahun 1991, Naim lulus dari MTSN Tunggangri. Kemudian melanjutkan sekolahnya di Manden Anyar, Jombang. Dan sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Jombang. Jadi sekolah ya cari sendiri, datang sendiri ke pesantren sendiri, baru kemudian 3 bulan kemudian ketika kita sudah diterima, tinggal di pesantren, bapak dan ibu mengunjungi pesantren. Nah, di pesantren Denanyar itulah saya memiliki legenda hidup.
Ya, legenda hidup itu para kiai, para ustadz yang menjadi role model ya, menjadi contoh bagi saya untuk menekuni perjalanan kehidupan sampai sekarang ini. Di Aliyah, saya menjadi pengurus OSIS. Nah, disitulah pertama kali muncul keinginan saya dan beberapa kawan untuk membuat majalah sekolahan. Yang waktu itu belum ada sama sekali. Nah, maka saya kemudian entah bagaimana ceritanya lupa mengundang para narasumber jurnalistik. Itu yang kemudian selesai pelatihan itu mimpi saya untuk bisa menulis itu tumbuh. Selama 3 tahun nyantri di pondok ini, Naim dikenal sebagai remaja pendiam yang suka membaca buku. Keterampilan menulisnya ia asah ketika berada di Den Anyar, Jombang. Naim bersama temannya menerbitkan majalah sekolah yang diberi nama Lintas, dan ia aktif menulis di majalah tersebut. Yang namanya Ngainun Naim itu memang waktu sekolah dia sangat rajin, beda dengan santri yang lain. Ya selalu duduk di depan almarinya, kalau nggak pas kegiatan itu duduk di depan almarinya dibuka, dia duduk di depannya, baca-baca, entah apa aja yang dibaca. Wis pokoknya ngelutuk kalau bahasa dulu, ngelutuk dari kamar ke kelas, dari kelas ke PK sore. Nah, setelah itu di depan kamar lagi. Saya nyaris memang tidak pernah ikut macam-macam yang ngopi di warung juga. Saya ngopi itu kenapa tidak ikut ngopi dan kawan? Memang tidak punya duit gitu loh. Jadi bagaimana saya bisa ikut bersama kawan-kawan yang melean di warung kopi dan sebagainya di malam hari? Ini beliau sama sekali tidak pernah berani memandang perempuan. Jadi ngalim betul dia. Yang saya salut kepada beliau adalah ketekunan untuk membaca. Ya memang mulai awal yang saya ketahui mesti beliau seringkali mutolaah, membaca buku pelajaran baik di kelas, di saat teman-teman sedang gurau atau apa, ini beliaunya mesti sambil nunggu ustadz atau guru kita datang itu beliau sudah deres mutolaah dan sebagainya. Saya melihat bahwa Mas Profesor Naim ini termasuk kategori santri yang tekun, santri yang suka membaca dan tidak pernah, istilah Jawanya, tidak pernah neko-neko dengan yang macam-macam. Karakternya itu pendiam, tidak banyak bicara, tapi pandai lihai di bidang tulis-menulis dan senang berorganisasi. Dulu di masa saya di Den Anyar awal 91 sampai 94, di setiap unit itu ada mading. Mading itu bukan mading karya mahasiswa, tapi isinya koran. Isinya koran. Koran yang setiap hari dijejer, yang kita itu berebut membacanya. Jadi begitu koran dijejer, itu kita bagaimana kita itu segera membaca. Yang suka bola fokus ke bagian olahraga, yang suka artis itu ngejar ke bagian artis, berkerumun itu. Dan saya selalu ikut, tetapi tidak pernah dapat posisi di depan karena tubuh saya yang kurus gitu ya. Jadi saya selalu ketika mulai kawan-kawan mulai minggir, selesai baca baru saya membaca. Dan saya akan baca semua bagian dari koran itu karena setelah pelatihan jurnalistik itu saya ingin bisa nulis seperti di koran itu. Di koran itulah saya kemudian memiliki idola-idola penulis di masa itu. Tahun 1994, Naim lulus dari Manden Anyar, Jombang. Kemudian melanjutkan studi S1 di YAIN Sunan Ampel, Surabaya. Menginjak semester 3, perjalanan studinya terhambat karena faktor biaya. Tinggal di kota besar terasa berat baginya. Untuk menambah biaya hidup di Surabaya, Naim berkeliling menjual koran setiap harinya. Rupanya kuliah di Surabaya itu tidak semudah yang saya bayangkan. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang memang babak belur dalam tanda kutip itu, saya mikir saya harus jadi sarjana seperti cita-cita Bapak agar saya sekolah setinggi-tingginya. Maka walaupun kondisi duit betul-betul tidak ada, ya saya berusaha untuk jualan koran,
tapi nggak bertahan lama karena saya nggak kuat dalam kompetisi di jalan raya itu. Lalu yang agak lama saya jualan susu segar keliling setiap pagi. Nah itu berlangsung sekitar 2 semester lah. Ya hanya semata-mata supaya saya bisa bertahan hidup di Surabaya. Dan karena saya punya mimpi dan cita-cita untuk menjadi seorang sarjana. Gitu ya. Nah itu pun saya tidak punya kos. Saya numpang dari musola ke musola. Lalu saya ikut ke seseorang di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Lalu saya tidur di salah satu ruang aula gitu. Itu selama 2 semester. Pagi sebelum subuh saya sudah harus pergi. Selama 3 semester di IAIN Sunan Ampel Surabaya itu ya betul-betul tidak belajar menurut saya, bertahan hidup. Sampai ketika kemudian saya sudah nggak kuat di Surabaya, saya matur ke Bapak, Pak, saya sudah nggak kuat di Surabaya. Kondisi kayak begini saya ceritakan itu. Terus kata Bapak, lama beliau diem, paginya beliau bilang ke saya, ya wes, kalau kamu sudah tidak kuat ke Surabaya, carilah informasi, barangkali kamu bisa melanjutkan ke Tulungagung. Tahun 1996, ia pindah ke Stein Tulungagung. Di kota kelahirannya inilah, ia kembali mengasah keterampilan menulisnya untuk dikirim ke berbagai media. Berbekal mesin ketik yang dipinjam dari kantor desa setempat, ia tak kenal lelah merangkai kata untuk mengejar impiannya. Kembali desa, pinjam mesin ketik untuk mengetik, dan kadang-kadang kalau boleh ya saya bawa pulang, kalau tidak boleh ya saya ngetik di balai desa itu. Gitu. Ya saya ngetik di balai desa. Itu pernah itu, sedang ngetik sampai katakanlah separuh gitu kan. Lalu sama Pak Perangkat waktu itu dibilangin, Mas, iki arep enek wong gawe surat keterangan iki. Ya sudah, tidak ada pilihan. Lalu saya ambil kertasnya dan itu kalau sudah diambil kan tidak bisa nyambung ya. Kita harus mulai lagi, ngetik lagi dari awal gitu ya. Menulis menjadi satu hal yang tak dapat dipisahkan dari Naim. Tak semudah yang dibayangkan. Puluhan naskah yang ditulis dan telah terkirim ke redaksi media berakhir ditolak. Dari dulu sampai sekarang memang sangat tekun, hampir tidak pernah tidak masuk, tekun kuliah, prestasinya juga luar biasa. Di samping itu sejak awal memang beliau sudah rajin, aktif, baik dalam hal tulis menulis maupun dalam hal kegiatan kemahasiswaan yang berupa gerakan-gerakan mahasiswa. Motivasi awalnya sebenarnya bukan intelektual, ya karena miskin itu ya. Jadi betul-betul tidak ada duit gitu kan. Mau bekerja apa yang cocok dengan saya? Berdagang susu juga nggak untung, berdagang sayur seperti yang diajarkan bapak saya juga nggak bertahan lama ya. Lalu saya kemudian mentahbiskan diri saya itu ya. Oh ini ya, kayaknya ini jalan hidup saya. Saya harus menekuni dengan baik terhadap dunia menulis. Sebagian besar media yang ada di Jawa, bahkan di Bali itu pernah saya kirimi tulisan. Ya, pernah saya kirimi tulisan. Tapi ini yang orang sering tidak paham. Oh enak ya dimuat itu di sana. Ya dimuatnya. Yang tidak dimuatnya itu bisa 10 kali lipat lebih banyak daripada yang dimuat itu ya. Jadi kayak saya menembus Surya sekian puluh kali, Jawa Pos sekian puluh kali, Kompas sekian puluh kali. Tiada kata menyerah, Naim justru tertantang untuk lebih giat lagi dalam menulis. Mulai dari resensi buku, menulis artikel, cerpen, hingga kisah horor. Ia tuangkan dalam tulisan yang siap dikirim kembali. Koran yang pertama saya tembak sebagai sasaran itu adalah koran Surya. Pada artikel ke-22, pada artikel ke-22, tulisan saya dimuat di Surya. Nah itu kayak pecah telur itu ya. Wah ini berarti saya sudah jadi penulis beneran. Nah sejak itu saya kemudian melebarkan sayap. Saya melebarkan sayap, lalu saya mencoba ingin menaklukkan Jawa Pos. Saya kirim artikel dan resensi buku ke Jawa Pos. Alhamdulillah tidak sampai 10 kali Jawa Pos tembus. Wah, lalu saya mulai menulis kayak orang ngamuk itu ya. Hal yang paling utama ketika saya S1 itu ya hidup untuk menulis. Saya mengkliping koran-koran itu. Yang penting-penting itu saya kliping. Nah, masih ada banyak kliping di rumah itu.
Untuk apa? Ini untuk modal menulis. Inspirasinya banyak yang dari sini. Dulu sering dibully oleh kawan-kawan di PMI Tulungagung itu kalau setiap ada Pak Pos datang bawa amplop coklat itu tertulis Kompas. Itu tertawa semua. Bukan berarti dimuat, itu penolakan. Bisa baca itu. Mesti kriterianya yang terakhir. Kompas kesulitan tempat memuat artikel Anda. Lalu teman-teman balesi gimana? Dimasukkan di tempat iklan juga nggak apa-apa gitu. Ya karena saking jengkelnya mau setiap ngirim balasannya kesulitan tempat ya. Dimasukkan di iklan juga nggak apa-apa, yang penting dimuat dan ada kompasnya gitu kan. Honor yang saya terima pertama kali dari Surya itu 75.000 dan sangat banyak di tahun 96. Wah, sangat banyak. Karena tahu tulisan saya sudah tembus itu, rupanya teman-teman ini ya ini sudah bikin rencana tidak baik gitu. Jadi ternyata KTM saya itu diambil sama teman-teman di kos itu, diambil. Lalu begitu weselnya datang itu diambil ke kantor pos. Diambil ke kantor pos sama kawan-kawan itu. Begitu duitnya udah diambil, saya diajak makan. Diajak makan sate waktu itu. Wah, seneng kan kita anak kaya. Selesai makan sate katanya, ini kembalian honormu. Tahun 1998, Naim lulus dari STAIN Tulungagung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan tahun 2000, ia melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Malang. Tahun 2002, ia lulus Strata 2 dengan predikat yang memuaskan. Pertengahan tahun 2000, saya diterima menjadi dosen luar biasa DLB di STAIN Tulungagung. Sekaligus waktu itu saya sudah terdaftar sebagai mahasiswa S2 di Universitas Islam Malang. Jadi saya melakukan 3 kegiatan secara bersamaan ya. Kuliah S2, kemudian menjadi pendamping masyarakat, lalu mengajar dan tetap menekuni dunia menulis. Oktober 2003, Ngainun Naim melepas masa lajangnya dan menikah dengan Eli Aryawati. Dikaruniai 3 orang putra, Ngainun Naim dikenal sebagai penulis aktif di berbagai media. Dan alhamdulillah di tahun 2003, hampir bersamaan dengan ketika saya menikah, itu saya diterima sebagai CPNS di STAIN Tulungagung. Tahun 2007, ia melanjutkan pendidikannya pada program Doktor Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan lulus tahun 2011. Dan satu yang sangat saya ingat itu adalah Jogja menjadi tempat di mana saya memulai jenis menulis baru, yaitu menulis buku. Tiada hari tanpa menulis. Inilah yang dilakukan Dr. Ngainun Naim untuk menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam buku. Tak heran, puluhan buku dan ratusan tulisannya telah terbit dari tahun ke tahun. Yang selama ini saya alami dan saya lakukan itu hanya komitmen untuk terus menulis. Dan itu harus setiap hari, tidak boleh berhenti sehari pun. Walaupun mungkin dalam satu hari kita hanya mampu menghasilkan 1 paragraf itu. Tapi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena begitu kita berhenti 1 hari, besoknya ada godaan untuk tidak menulis lagi, tidak menulis lagi, tidak menulis lagi, dan seterusnya. Apa sing tekun bakal tekan senajan nganggo teken. Nah, gitu ya. Siapa yang tekun itu akan sampai walaupun harus memakai tongkat. Dan itu saya yakin betul itu. Hanya soal waktu itu, hanya soal waktu. Hamil 2 bulan itu, hamil Naim 2 bulan itu saya ingat ingin itu loh mempunyai buku yang judulnya itu, padahal saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Judulnya itu Presiden Amerika Serikat Ford naik, Nixon turun. Hanya itu. Sama almarhum bapak itu dibelikan. Saya ya tidak bisa baca ya, hanya saya itu melihat gambarnya Presiden Ford naik dan Nixon turun itu aja. Setiap hari saya geluti itu. Januari 2022, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Dr. Ngainun Naim sebagai guru besar bidang ilmu metodologi studi Islam. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada kedua orang tua saya
almarhum Bapak Kaleb Suryadi dan Ibu Wijiati yang sudah mendidik saya sehingga sampai hari ini saya bisa mencapai guru besar. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Haji Yakut Kholil Qaumas, yang sudah menandatangani SK guru besar saya. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, Profesor Dr. Maftuhin MAG, yang selalu mendorong kepada kita semua untuk mengurus guru besarnya. Saya ingat ketika ditanya oleh beliau, saya merasa belum pantas, kata beliau, nanti kalau SK turun pasti pantas. Dan itu menjadi salah satu pendorong saya untuk mengurus dan mengajukan usulan guru besar. Terima kasih Pak Rektor, para Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, para pejabat akademik di UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada keluarga, khususnya istri saya, kemudian anak-anak saya yang sangat toleran, memberi pengertian yang luar biasa ketika saya berproses untuk menghasilkan karya tulis ketika di rumah. Juga kepada semua adik-adik saya, kepada keponakan-keponakan saya, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon doanya agar jabatan akademik ini bisa saya emban dengan penuh amanah dan penuh berkah. Penetapan guru besar oleh Menteri Agama ini adalah yang pertama kali di Indonesia. Di antara 15 guru besar yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Profesor Dr. Ngainun Naim, MHI, merupakan guru besar termuda. Selain itu, profesor yang pernah bercita-cita menjadi dokter ini kini terpilih sebagai Ketua Forum LP2M PTKIN se-Indonesia. Selamat, Prof.